sore hari ini seperti biasa. Kalau saya ya tidak artinya mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang pertama kita tujukan untuk diri kita, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah. Suratul Fatihah yang kedua ini juga kita tujukan untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit. Mudah-mudahan segera dikasih kesembuhan, kesembuhan yang betul-betul sembuh bebas dari penyakit. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pertama-tama mari kita syukuri, ya, kita panjatkan puji syukur. Kenapa? Ya karena kita telah dikasih nikmat yang begitu banyak oleh Allah. Maka itu harus kita syukuri. Utamanya adalah nikmat iman, Islam, demikian juga kesehatan. Sehat itu adalah merupakan nikmat yang kadang-kadang orang tidak pernah terpikir arti kesehatan. Kalau kita sudah mengalami atau dicoba dengan sakit, maka itu baru tahu betapa berharganya kesehatan. Oleh karena itu adalah nikmat yang sangat besar. Marilah kita syukuri itu dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Ya. Dengan meningkatkan rasa syukur kita dengan Allah, insya Allah kita akan ditambah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Apakah itu kenikmatan rezeki, apakah itu kenikmatan kesempatan, apakah itu kenikmatan rezeki. Rezeki di sini bisa banyak. Oleh karena itu adalah wujud rasa syukur kita terhadap Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, seperti biasa juga, ini sebagai pengingat untuk diri saya ya, utamanya adalah meningkatkan kualitas sholat yang kita lakukan. Jadi, apakah kita sudah betul-betul melaksanakan sholat dengan baik, sehingga sholat yang kita lakukan itu sudah memberikan dampak kepada kita semuanya. Kalau belum memberikan dampak di dalam perilaku kita, di dalam tutur kata kita, maka itu artinya bahwa sholat yang kita lakukan itu masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Banyak, sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim, namun masih sangat sedikit yang betul-betul melaksanakan sholat. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri kita tingkatkan dengan keluarga kita, sehingga sholat yang kita lakukan itu betul-betul bisa memberikan dampak kebaikan kepada kita. Nah, jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita sudah juga menjaga, maka keluarga kita juga perlu diingatkan. Kalau sudah keluarga, ya tetangga, dan seterusnya. Ya minimal untuk diri kita lah. Minimal. Terus keluarga kita itu adalah penting dalam rangka untuk ya menjaga keselamatan dunia akhirat. Itu adalah ya saling mengingatkan.
wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Jadi salam mengingatkan di dalam kebaikan. Kita sudah tahu rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Jadi konsekuensi mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan itu, mestinya adalah konsekuensi dari mengucapkan itu, ya mestinya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya tanpa reserve. Ya. Ya, tapi kadang-kadang manusia sekarang itu kan mesti kok begini, kok begini. Itu sebetulnya ya karena memang kan kita sudah ada rukun Islam, ada rukun iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rukun imannya adalah apa? Rukun iman yang pertama kan iman kepada Allah. Jadi iman terhadap keberadaan Allah. Ya. Iman terhadap keberadaan Allah. Nah, ini adalah apapun konsekuensinya kalau kita sudah asyhadu alla ilaha illallah, maka itu ya harusnya apapun. Tapi manusia sekarang kan maunya kan, ya karena memang kita kan berbicara kadang-kadang manusia kan logika, di mana keimanan itu tidak bisa dilogika. Ya, jadi artinya ya kalau kita konsekuensi sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ya kita harus yakin secara kafah, ya, secara sempurna, secara jadi misalkan dilarang makan daging babi, misalkan itu kan jelas dalam Al-Quran kan, ya kalau itu sudah jelas ngapain kita kadang-kadang bertanya, ya itulah yang namanya manusia itu ya. Jadi itu jadi sebetulnya kalau kita sudah yakin itu maka apapun yang diperintahkan Allah itu mesti baik. Kalau itu memang dianjurkan untuk dilakukan. Tetapi kalau dilarang itu mesti membawa kemudaratan, kejelekan. Nah, jadi itu kita harus yakin terhadap itu sehingga kita nggak usah bertanya-tanya. Ya, kita bicara filsafat beda ya nanti. Berbeda filsafat beda nanti. Jadi artinya ini kan bicara tentang keimanan. Kalau keimanan itu kan yaitu kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah maka tanpa reserve apapun yang diperintahkan oleh Allah itu mesti akan membawa kebaikan dan yang dilarang itu mesti akan membawa. Ya walaupun ada sudah sebagian itu sudah terbukti, walaupun itu belum terbukti tapi itu mesti kalau itu ada larangan itu mesti akan mendatangkan kejelekan, keburukan. Jadi itulah konsekuensi daripada asyhadu alla ilaha illallah. Sehingga kita nggak usah. Ya itulah manusia. Saya juga menyadari terhadap itu. Tapi konsekuensi dari itu adalah menjalankan perintah, menjaga larangannya. Perintahnya apa ya? Banyak. Sedekah, sholat, berbuat kepada sesama tetangga. Itu kan juga perintah-perintah yang menjamu tamu. Nah, misalkan. Itu kan kebaikan-kebaikan yang bersilaturahmi, bersilaturahmi. Nah, itu silaturahmi adalah penting dalam rangka untuk ya mendatangkan rezeki. Kalau kita banyak silaturahim ke saudara, ke teman, ke siapapun, insya Allah. Ya karena kita kenalnya banyak kan, koneksinya kan banyak. Ya mestinya koneksi dalam hal kebaikan. Jadi kalau misalkan ada informasi-informasi penting, oh
ini ada kerjaan di sini ada. Nah, jadi adalah silaturahim yang bisa memberikan keberkahan, memberikan kebaikan, saling mengingatkan. Jadi di Islam itu kan sebenarnya tidak membedakan ya duniawi dan akhirat. Ya karena kita adalah satu ya, satu dalam arti kalau kita melakukan sesuatu aktivitas ya mesti harus kita pikirkan dunia dan akhirat. Hmm? Ya, Nah, ini bisa itu, enggak gua? itu yang penting dan Tapi mungkin undetek juga ya? sedikit terkait dengan ya prolog pengantar sebelum Hmm? pada filsafat. Ya, itu sedikit mudah-mudahan sedikit ini memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya Pak Yana sudah dikasih apa ya kemarin? Nggak usah, aku tambah HP ini. Gimana? Ada yang Ini mau divisi kalau dulu. nggak ada ya saya jelas Nggak saya usah, Rek. langsung kasihkan aja ya Mat. Ada? Saya Hmm. ada temanya nggak Pak Nggak Yana? usah, Rek. Insya Allah. Oh, ya sudah, saya akan ngasihkan langsung. Karena saya tidak tahu persis, saya akan ngasihkan tentang seperti yang sudah saya jelaskan pertama. Jadi eh, filsafat itu kan merupakan alat untuk berpikir. Maka saya akan seperti saya katakan, saya akan bicara tentang epistemologi. Ya. Kita diskusi saja, kita santai aja ngomong-ngomong diskusi yang ini bisa memberikan. Ya karena memang filsafat itu seperti saya katakan itu tidak mudah untuk memahami. Jadi kalau dia bisa memahami dengan cepat filsafat itu ya dia memang cerdas saja. Jadi filsafat itu memang uh, memahaminya itu tidak mudah. Jadi artinya kita ya diskusi bareng-bareng sebetulnya bagaimana ini. Ya, saya akan masuk ke filsafat di pengantar ya. Ya, jadi pengantar epistemologi. Ya, jadi pengantar epistemologi. Jadi mengantarkan saja. Jadi belum masuk secara jauh. Ya kita hanya mengantarkan sebetulnya epistemologi itu apa. Jadi kemarin kita sudah mungkin saya singgung filsafat itu ya menjelaskan ada epistemologi, ada ontologi, ada uh, metafisika, ada bicara tentang kebenaran. Nah ini sekarang saya akan bicara tentang epistemologi, pengantar epistemologi. Ya, yang pertama ya pengertian sebelum jauh ke selanjutnya. Jadi kita ya akan tahu dulu sebetulnya apa itu epistemologi. Jadi di sini istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu epistemologi, yang memiliki arti gabungan dari kata bahasa Yunani ya, yaitu jadi epistemologi itu berasal dari dua kata episteme yang artinya pengetahuan atau pemahaman dan logos episteme ya, yang artinya adalah ilmu, sains, teknologi, kajian dan juga pembahasan. Jadi kalau digabungkan ya sederhananya kan ilmu pengetahuan.
atau asal-usul ilmu pengetahuan. Ini coba kita lihat di sini. Ya. Nah, jadi epistemologi itu merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu atau proses terjadinya ilmu. Jadi ilmu yang kita pelajari itu ya mesti ada prosesnya. Kok menjadi istilah ini, kok menjadi kalimat ini, itu kan mesti ada prosesnya. Ya, ya kita tahu bahwa di dunia itu kan mesti ada yang menciptakan. Apapun di dunia ini kan mesti ada yang menciptakan. Dunia ini juga ada yang menciptakan. Kita juga ada yang menciptakan. Demikian juga ilmu. Ilmu itu adalah mesti ada yang menciptakan, ada yang membuat. Ya. Jadi di sini epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Ya, pembahasan tentang asal-usul. Jadi kita mencoba mengkaji bagaimana atau sumber ilmu itu asalnya dari mana. Misalkan tentang teori agensi misalnya. Yang basicnya accounting saya mungkin sudah kenal. Teori agensi misalnya, teori keagenan. Kok iso muncul nama teori keagenan itu asal usulnya seperti apa? Nah, kalau kita akan melakukan rekonstruksi ilmu, pembaharuan ilmu pengetahuan, ya mestinya kita kan mesti harus tahu usul-usulnya ilmu yang akan kita rekonstruksi itu kan. Nah, di sini dalam filsafat yang tentang epistemologi itu kita mencoba ya membahas beberapa hal yang terkait dengan epistemologi asal-usul ilmu. Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Jadi artinya apakah ilmu yang kita pelajari ini benar atau tidak, itu kan juga kita arah epistemologi kan ke situ. Jadi nanti bicara tentang kebenaran, kebenaran itu sebenarnya apa? Dan nanti ada tema sendiri tentang bicara tentang kebenaran. Ya. Jadi di sini epistemologi merupakan konsep ilmu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Jadi kalau kita sudah mengkaji tentang asal-usul kata itu atau asal-usul ilmu itu bagaimana proses terjadinya, nah kita kan akan tahu benar dan tidaknya sebuah ilmu. Oleh karena itu, pemahaman epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan ilmu. Ya. Ya, jadi di sini filsafat ini adalah alat. Jadi nanti kita ya alat untuk mengkaji. Jadi diharapkan dengan Anda memahami tentang epistemologi ini, ya Anda kalau mengaji sebuah ilmu ya mestinya, misalkan tadi saya katakan teori keagenan. Nah, teori keagenan itu kok bisa muncul teori keagenan itu bagaimana? Latar belakangnya apa? Asumsinya apa? Kok bisa seperti itu? Dia muncul di mana? Oleh siapa? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan filsafat yang mesti harus dijawab, harus dicari jawabannya. Nah ini kita akan bicara tentang epistemologi. Jadi epistemologi merupakan salah cabang daripada cabang utama pembahasan filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu dalam arti ya ilmu itu muncul dari mana, oleh siapa, kenapa kok seperti itu, bagaimana proses munculnya. Nah, ini epistemologi.
Nah, ini kita coba melihat beberapa pengertian epistemologi menurut para ahli. Ya. Jadi di sini ya sebetulnya makna epistemologi ya hampir sama di antara beberapa pendapat ya. Itu yang bersama. Ya kita lihat saja dulu. Jadi ini sekedar pemahaman apa itu epistemologi. Nanti setelah berbicara tentang epistemologi kita akan mencoba diskusi. Ya, menurut Mujamil Koman, makna dari epistemologi merupakan salah satu bagian dari filsafat yang mempelajari secara mendalam mengenai pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia. Dari Luns berpendapat bahwa pengertian epistemologi menjadi salah satu cabang ilmu filsafat yang mengkaji mengenai sumber pengetahuan, struktur sosial, pengetahuan, dan berbagai metode serta validasi pengetahuan lain. Ya. Jadi di sini ya kan abstrak ya. Merupakan salah satu koma ini kan merupakan bagian filsafat yang mempelajari secara mendalam mengenai pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia kan banyak. Ya kalau praktiknya seperti saya katakan tadi, teori keagenan, ada teori legitimasi, ada teori stakeholder, ada teori kontingensi, macam-macam. Nah, terus, nah ini Jujun Sumantri. Jadi saya pernah dapat dari Pak Jujun ini filsafat. Jadi saya dulu di S2 di Unpad itu dapat filsafat dari Pak Jujun Sumantri. Pada saat itu ya saya itu kata ya nggak paham gitu. Apa itu? Karena memang ya mungkin ya kebodohan saya saja mungkin karena memang saya pada saat itu ya sedikit lah. Yusuf Sumantri mengungkapkan pendapatnya bahwa arti dari epistemologi merupakan cara berpikir manusia. Ini mungkin lebih mudah dipahami ya. Cara berpikir manusia dalam menentukan dan juga mendapatkan ilmu. Cara berpikir manusia dalam menentukan dan juga mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai kemampuan. Dengan menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam di dalam diri seseorang. Jadi manusia kan ya punya panca indera misalnya, punya akal. Nah itu kan bisa menjadi sebuah alat untuk menemukan pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan. Yang berikutnya adalah Saliba. Menurut Jamil Saliba, epistemologi merupakan pembahasan yang mendalam hakikat ilmu, mengenai hakikat ilmu ya, pembahasan mengenai hakikat ilmu sumber asal. Jadi di sini berbicara tentang asal ilmu itu dari mana, sumbernya dari mana, oleh siapa, ketinggian nilainya dan berbagai cara mendapatkan serta skopnya. Balmut Nurwan Daud Malaysia ini mendefinisikan istilah epistemologi sebagai filsafat yang membicarakan mengenai makna, hakikat, sumber, dan proses terjadinya suatu pengetahuan. Nah, jadi ini masih enggak? Oh masih. Sedangkan menurut Abdul Al-Fatahdi menerangkan bahwa epistemologi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian luas mencakup seluruh pemahaman pembahasan filsafat yang penting serta memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu psikologi, biologi, sosiologi, dan sejarah dan lain sebagainya.
Dan sempit, ilmu tersebut membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Bagaimana definisinya, bagaimana dasar hukumnya, bagaimana sumbernya, bagaimana syaratnya, bagaimana. Ya intinya sebetulnya ini sama. Ya, pengertian tentang epistemologi ini. Anton Becker mengungkap bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang berusaha mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Nah, hampir sama. Berusaha mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Abdul Munir, epistemologi merupakan segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan itu. Ya, artinya prosesnya, ya. Proses pengetahuan itu ya kan hampir sama semuanya. Berbeda epistemologi Kharis Zubair merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara mendalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan diperoleh, bagaimana cara memperoleh. Kalau banyak ya. Nah, jadi itu adalah beberapa istilah tentang epistemologi atau pengertian tentang epistemologi. Nah, kenapa kok epistemologi ini muncul? Ya karena banyaknya masalah-masalah yang ada di dalam ya kehidupan manusia. Nah, jadi memunculkan masalah-masalah tentang ya tadi, apakah manusia mampu mengetahui hakikat keabsahan dan kebenaran pengetahuan? Apakah pengetahuan itu bersifat kemungkinan atau suatu keyakinan? Pengetahuan itu kemungkinan atau suatu keyakinan tanpa celah keraguan. Nah, misalkan tadi saya katakan pengetahuan kan saya kan teori keagenan itu apakah itu kemungkinan atau suatu keyakinan tanpa celah keraguan, atau artinya di sini kan berbicara tentang kebenaran. Apakah itu memang benar, yakin? Jadi ini kan apa pengetahuan yang kita pahami, maka manusia itu kan ingin tahu sebetulnya misalkan dari teori keagenan itu betul atau enggak, apa memang itu kemungkinan. Kan kalau dalam keagenan itu kan misalkan konflik kepentingan antara agent dan prinsipal. Nah, konflik itu memang betul-betul merupakan kemungkinan atau keyakinan. Yakin mesti ada konflik. Nah, itu contohnya. Dan kita kan dengan cara apa kita dapat mengetahui. Jadi artinya konflik tadi bisa kita ketahui dengan cara apa. Bagaimana pengetahuan muncul. Jadi bagaimana sebuah teori itu muncul, bagaimana. Apakah dari luar atau dari dalam. Dari luar itu dalam arti bisa saja dari fenomena yang ada atau dari dalam. Dari dalam yang mungkin dari diri manusia muncul sebuah. Bagaimana pengetahuan diperoleh? Apakah dengan intuisi akal atau indera atau secara atau apa? Nah, jadi epistemologi akan mencoba ya mengupas tentang ini. Masalah-masalah yang sering muncul di dalam ya manusia, di dalam ya diskusi antar manusia itu kan. Jadi hakikat daripada kebenaran atau keabsahan ilmu pengetahuan itu keyakinan atau kemungkinan. Pengetahuan itu sebetulnya keyakinan atau kemungkinan. Dengan cara apa kita dapat mengetahui pengetahuan itu yang sebenarnya? Bagaimana mengetahui muncul? Apakah perlu
Bagaimana muncul artinya kan bicara tentang proses terjadinya pengetahuan itu. Yang berikutnya kan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Diperoleh dari mana? Nah, ya, sampai di sini mungkin eh, bisa kita diskusikan atau bisa memberikan komen atau mungkin punya pendapat lain, boleh silakan. Ya ini kan diskusi saja. Monggo silakan. Mungkin ada komen tentang epistemologi. Gimana? Tambah bingung? Monggo silakan kita diskusi aja nggak apa-apa. Jadi artinya mungkin punya ada unek-unek apa, pendapat apa, kita santai saja. Jadi artinya memang kita sifatnya adalah diskusi yang ya masing-masing bisa mengeluarkan pendapat nggak apa-apa. Jadi kalau mungkin pernah dapat filsafat yang mungkin punya gimana? Ada komen? Nggak ada komen. Mbak Apri, gimana ada komen? Belum ada, Pak. Mbak Indah, ada komen? Pemahaman tentang epistemologi kira-kira gimana? Ini masih pemahaman epistemologinya, belum masuk epistemologi. Jadi itu. Mana Pak Galih? Ada komen Pak Galih? Pak, belum Pak. Oke. Pak Yuda, monggo Pak Yuda ada komen Pak Yuda. Izin bertanya Pak. Iya, Pak, monggo kita diskusi saja Pak Yuda. iya. Terkait epistemologi ini kan tadi ada beberapa eh, filsuf ya Pak yang menjelaskan bagaimana pendapat mereka tentang epistemologi dan ilmu pengetahuan. Kalau Iya, menurut iya. Pak, Bapak Kriyanto sendiri bagaimana Pak ya Pak ya terkait epistemologi ini? Karena saya baru belajar filsafat ini Pak, masih belum apa Iya, ya, iya. berusaha untuk menangkap pemahaman dari epistemologi itu sendiri Pak. Iya, Gitu Pak. Terima kasih Pak. iya. Iya, terima kasih Pak Yuda ya. Ada yang lain? Monggo, silakan Pak Ahmad Sauki, Mbak Siti Murni, ada Pak Saiful Rahman. Monggo. Mau menanggapi bisa Mbak Rani, gimana Mbak Rani? Atau Mbak Leviana, Mbak Pratiwi juga ada, monggo silakan. Ya, siapa? Izin Pak. Ya, Sinten? J. Saifur Pak. Oh, Saiful. J. Oke. eh ya epistemologi itu kan
merupakan bagian dari cabang ilmu filsafat ya Pak, Iya, yang kemudian mempelajari tentang hakikat sebuah pengetahuan atau hakikat sebuah kebenaran itu. iya, Ya, ya intinya sih epistemologi itu akan menguji kebenaran itu. iya, Mungkin bisa secara logik ya, ilmu pengetahuan, atau mungkin secara dogmatis agama, kepercayaan, atau berdasarkan iya, pengalaman pribadi, indrawi ya, bersifat iya, indrawi. Jadi iya, kalau epistemologi itu membentuk cara kita berpikir tentang apapun, iya, Jadi bisa diterapkan di dalam dunia keseharian atau di dalam eh, bangku sekolah atau perkuliahan, Pak. Jadi iya, eh, itu kalau menurut hemat saya terkait dengan epistemologi itu. Terima kasih, Pak. iya, iya, betul. Iya, nanti kita akan bahas. Jadi artinya memang ada lagi yang lain? Mungkin saya nanti komen sebentar. Ya, izin nanya Pak. Pak Sinten, Ikhwan, Pak Pak. Andi, Pak Sinten. Ikhwan. Oh, Pak Iwan. Iya, Ya, Pak. Nyambung nyambung pertanyaannya. Halo, halo Pak. iya, iya, monggo. Ya, nyambung pertanyaannya Pak Saifur tadi, Pak. Kalau Iya, epistemologi itu kan mempelajari tentang pengetahuan ya, Pak. Tentang pengetahuan. Nah, iya. sedangkan pengetahuan ini kan ilmunya banyak ya. Ada yang Hmm, ada pengetahuan misalnya ada yang berpendapat A dan berpendapat hmm, B misalkan nah gitu. iya, Nah, iya, ukuran betul. kebenarannya itu apa ya, Pak? Misalkan kita bingung gitu, apakah Iya, benar yang iya. A atau B? Nah itu ukuran kebenarannya apa gitu? Apa harus dibuktikan dulu gitu? Atau seperti apa gitu, Pak? Oh, iya, 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 Ya, makasih, Pak. iya. Ada lagi? Boleh izin menambahkan Pak Kir. Iya, monggo Sinten iki. Saya Siapa? Pratiwi Indri. Oh, Pratiwi Indri, monggo. Ya, setahu saya epistemologi itu ada epistemologi Barat sama epistemologi Islam. Kalau epistemologi Barat berarti di situ kekuatan akal. Jadi objeknya beranggapan kebenaran secara eh, akal pikiran gitu. Terus Iya, kalau yang epistemologi Islam itu berarti sudah pasti sumbernya itu dari Quran dan hadis. Jadi memang berpusatnya pada eh, dari Al-Quran gitu, dari Allah iya, gitu. Setahu, iya, setahu saya seperti itu Pak Ker, terima kasih. iya, 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 Izin, Pak. iya, monggo. Siapa lagi? Izin, Pak. Iya, siapa? Gali, Pak. Galih. Iya, Ya, iya, monggo. untuk epistemologi apa ya? Hmm. Sepemahaman saya mungkin ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Bisa saja. ada 2 poin mungkin ya Pak ya. Iya, Poinnya itu mungkin kuncinya ada di epistemologi itu ada di sumber pengetahuan dan hmm. sifat pengetahuan. Iya, Sumber iya, pengetahuan di sini maksudnya adalah eh, epistemologi itu membahas dari mana pengetahuan itu berasal gitu Pak ya, dengan berbagai iya, sumber yang selalu menjadi bahan diskusi gitu ya. Jadi studi iya, empiris, rasionalisme, iya, intuisi, iya, otoritas gitu ya iya, Pak ya. Kalau iya, betul. berdasarkan sifat pengetahuan, meyakini bahwa pengetahuan itu sebagai keyakinan yang benar dan beralasan gitu Pak. Jadi Iya, artinya itu seseorang itu harus mengetahui dan mempercayai bahwa saat misalnya itu mempercayai sesuatu itu benar, hal itu harus benar secara objektif gitu iya, ya Pak ya. Terus seseorang juga harus memiliki iya, alasan atau kebenaran untuk mempercayainya hal-hal tersebut yang dibicarakan tersebut gitu Pak. Itu. Eh, iya, jadi poinnya itu dalam epistemologi adalah apa itu pengetahuan,
lalu bagaimana kita mengetahui sesuatu, bagaimana kita membenarkan keyakinan, itu sih Pak kalau menurut saya. Makasih Pak Ken. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Ada lagi yang memberikan komen atau pertanyaan atau apa? Monggo silahkan lah. Saya Pak Kirianto, Eko Nggih. Wahyono Pak. Iko Wahyono nggih. Ya, tadi kan Nggih, monggo. dijelaskan terkait epistemologi baik tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu ya Pak ya. Ya, Eh, Kemarin kan kita dapat ilmu di tata kelola perusahaan yang tadi sudah disampaikan Pak Kirianto tentang teori agensi, adanya perbedaan antara agent dan prinsipal. ya, ya. Tapi kenapa kok ada muncul teori yang lain gitu loh? Ya, Seperti Stewart's teori, di mana teori kepercayaan ya, kepada ya, manajemen, ya, prinsip kepada manajemen, dan ya, muncul lagi teori yang lain gitu loh. Nah ya, ini kok bisa ini berarti ini yang benar yang mana atau dari perspektif mana gitu loh? Apakah ini ya, ya, suatu keyakinan atau kebenaran? Itu ya, yang ini, pertama. Yang kedua, eh, di epistemologi itu hanya menggunakan 100% rasionalitas, rasio akal kita, atau memang itu menggabungkan juga rasa, Pak ya? Mungkin seperti ya, itu, Pak. ya, ya, ya. Iya, Atau nggak apa-apa atau ya. harus merenung gitu, Ya, menunjukkan ya, teori. ya, ya, Seperti itu, ya. Pak Oke, Kiryanto. Oke, oke, makasih, Pak. Saya juga oke, ingin menanyakan Pak Kir. oke, monggo silakan. Itu siapa itu Mbak siapa? Kok putus? Mbak atau Ibu tadi? Siapa? Kok nggak dengar tadi? Mbak atau mungkin kalau nggak anu di chat bisa. Apa saya yang gangguan? Kan enggak ya? Halo? Ada? Jadi siapa kok mati? Di chat mungkin ya? Apa yang lain dengar juga? Atau saya saja yang nggak dengar? Tidak dengar Pak. Memang terputus, Pak. Betul putus ya? Atau mungkin ada yang lain lagi sambil nunggu yang itu? Kalau tidak ada, saya akan komen. Ya sudah, jadi mungkin nanti sambil jalan. Ya, jadi saya akan memberikan komen terkait dengan beberapa diskusi yang eh, tadi disampaikan. Jadi ada bicara tentang kebenaran, ada bicara tentang epistemologi Barat dan Islam, ya. Terus ada sumber pengetahuan. Jadi ada beberapa teori mana yang benar teorinya ini. Ya, ya sebetulnya ini terkait dengan banyaknya pertanyaan ini atau ini sebenarnya nanti akan terjawab di uh, slide berikutnya nanti. Ya, jadi kita bicara tadi kan ada teori agensi, ada teori stewardship, ada teori-teori yang lain. Nah ini sebetulnya yang benar yang mana ini? Jadi masalah kebenaran itu nanti sebetulnya benar itu seperti apa? Itu nanti akan kita bahas secara khusus sendiri.
kita akan bicara tentang masalah kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Nah, itu akan ada pembahasan secara khusus sendiri terkait dengan kebenaran. Nah, tadi terkait dengan teori agensi stewardship, nah itu nanti kita akan bahas di bawah berikutnya ini nanti apa yang dibahas di dalam epistemologi nanti. Ini ada nanti. Ada tadi Barat Islam. Nah, ini kan asal usulnya ya. Bicara tentang asal usul ilmu. Ya, coba kita akan masuk ke berikutnya. Jadi langsung sini. Nah, ini masih awal. Yang pertama adalah epistemologi itu bicara tentang objek pengetahuan. Ya. Epistemologi itu yang pertama bicara tentang objek. Jadi namanya objek kan ya objek pengetahuan. Jadi objek pengetahuan itu bisa jadi objek pengetahuan. Tadi kan pengetahuan ya ilmu ya. Jadi misalkan bayi lahir misalkan. Bayi lahir itu dia kan pertama menangis ya. Bayi lahir itu mesti nangis. Nah, jadi dia mungkin menangis, ya mungkin menangis itu karena dingin bisa saja. Ya. Jadi karena di dalam perut itu mungkin hawanya karena sudah teratur suhunya, maka di luar itu menangis. Nah, jadi objek pengetahuan itu kan jadi artinya bahwa objek pengetahuan itu bisa berasal dari fenomena atau gejala. Jadi sebetulnya seorang bayi itu dia itu menangis ya karena di dalam sistem tubuhnya kan dia merasakan kok dingin, maka dia nangis. Mungkin ya kan kita kan nggak tahu ya bayi itu nangis kenapa. Antara lain mungkin bisa seperti itu. Karena suhunya sangat berbeda. Nah, itu adalah merupakan ya, fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi objek pengetahuan itu bisa berasal dari fenomena gejala alam. Jadi ini objek atau sumber objek ya, objek. Jadi objek pengetahuan itu bisa berupa fenomena objeknya. Jadi misalkan ada pagi, ada malam, itu kan fenomena itu. Jadi itu juga pengetahuan. Jadi bayi itu juga misalkan bayi kan mulai tahu, pertama tadi kan dingin, mungkin masalah api dia bayi dikasih api dia mesti akan pegang. Nah dia kan itu merupakan sebuah objek pengetahuan yang memang berasal dari fenomena yang dialami oleh manusia. Ya. Jadi itu adalah merupakan objek pengetahuan yang berasal yang objeknya adalah objek fenomena yang kita alami. Jadi ada pagi, ada siang, itu adalah ya itu kan pengetahuan. Oh siang itu matahari terbit, malam itu bulannya. Itu kan fenomena alam yang ada di sekitar kita itu ya pengetahuan itu. Ya ini adalah pengetahuan-pengetahuan sederhana. Ya kan. Fenomena yang ada gitu ya kita kan bisa lihat, kita amati dan itu memang ya dibuktikan kebenarannya kan memang bisa ya itu memang seperti itu karena memang
Sunatullahnya kan gitu, ada siang, ada malam. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan, itu kan fenomena ya memang. Nah, objek pengetahuan bisa juga berasal dari masa lalu. Jadi masa objeknya adalah masa lalu, dalam arti kejadian-kejadian yang sudah terjadi, objek pengetahuan dari masa lalu. Jadi objek-objek pengetahuan yang berasal dari ya, objek pengetahuan. Jadi objek yang sudah terjadi artinya kalau misalkan ini, jadi kalau misalkan ada awan, misalkan awan, nah terus setelah awan maka nanti akan panas, terus menguap menjadi awan, hujan. Nah, itu termasuk merupakan objek pengetahuan masa lalu. Jadi artinya objek pengetahuan yang sudah terjadi dan itu berulang-ulang terjadi. Ya. Nah, jadi artinya objek pengetahuan yang berasal dari masa lalu. Objek pengetahuan bisa juga berasal masa depan, objek pengetahuan masa depan. Jadi artinya kejadian saat ini yang akan bisa berdampak di masa depan. Ya. Ya, kalau objek pengetahuan masa depan itu artinya kejadian-kejadian masa saat ini yang akan membawa dampak di masa yang akan datang. Ya, jadi itu. Jadi Anda bisa memberikan contoh apa? Jadi masa lalu yang akan bisa membawa dampak masa yang akan datang. Ya, contohnya misalkan kalau seseorang itu sudah menikah, misalkan, maka ya mestinya dia akan bisa melahirkan anak, misalkan. Itu kan memang prosesnya kan begitu ya. Jadi artinya kalau sudah menikah kan mesti akan berhubungan ya. Berhubungan maka kalau sudah berhubungan ya mestinya dia akan punya anak. Nah, itu objek. Jadi itu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang sudah yang terjadi yang akan membawa dampak pada. Jadi akibat adanya pernikahan maka ada hubungan, maka akan bisa juga objek pengetahuan adalah tentang value etis ya, terkait dengan etika. Jadi objek pengetahuan tentang etis, etika. Etika itu kan ya salah benar. Itu juga berbicara tentang objeknya adalah objek etika. Jadi objek pengetahuan itu bisa ya benar salah itu merupakan objek pengetahuan. Pengetahuan benar dilihat dari etika ya. Maka tadi kan bicara tentang kebenaran itu ya kebenaran dari sisi mana dulu nanti. Ya. Ya, jadi kalau nilai tadi kan di sini nilai value.
Ya, berbicara tentang value kan berbicara tentang etika, adab. Jadi objek pengetahuan itu bisa berupa benar salah, ya etika, baik buruk, itu ya. Kalau estetika kan keindahan. Objek pengetahuan bisa juga tentang indah. Objek pengetahuan keindahan itu ya setiap orang mungkin beda-beda ya. Dalam arti memahami keindahan itu kan. Ya kita lihat aja gambar-gambar dari Avandi misalnya seperti itu. Tapi itu kok indah. Dari mana itu? Demikian juga objek pengetahuan dari religi, keagamaan. Pengetahuan tentang agama, religius. Ini juga berbeda-beda juga. Artinya adalah objek pengetahuannya bisa berupa religius. Religius jadi masing-masing agama misalkan. Itu kan mungkin akan membawa kebenaran yang berbeda-beda. Terus berikutnya adalah objek pengetahuan dari mind, dimensi dalam psikis. Jadi seseorang itu mungkin bisa saja ya mengetahui sesuatu yang mungkin di luar orang biasa. Misalkan ada yang bisa melihat makhluk halus, itu kan termasuk dimensi mind. Ya. Jadi yang maksudnya seseorang kan mungkin ada mempunyai kelebihan-kelebihan yang itu dimiliki orang-orang tertentu. Tidak semua orang memang bisa melihat makhluk halus, bisa. Itu kan, yaitu memang objek pengetahuan dari mind. Nah, jadi epistemologi itu pertama bicara tentang objek. Ya. Objek pengetahuan. Objek pengetahuan itu yang pertama tidak fenomena, jadi fenomena yang ya kalau di sini adalah sunatullah. Jadi fenomena-fenomena yang kita lihat, yang kita alami, itu juga merupakan objek pengetahuan. Ya. Jadi misalkan tadi saya katakan 1 bulan 30 hari misalkan, atau 31. Oh, ada siang, ada malam. Itu merupakan objek pengetahuan yang gejala alam yang kita alami. Itu fenomena. Jadi objek pengetahuan yang berasal dari yang bersumber objeknya adalah fenomena. Jadi pengetahuan itu objeknya dari fenomena yang kita lihat, kita alami. Jadi objek juga bisa berasal dari masa lalu. Jadi artinya bahwa objek itu sudah kita ketahui atau pengetahuan itu sudah kita sudah ada di pikiran kita atau sudah pernah terjadi. Jadi kejadiannya kalau hujan kan mestinya prosesnya kan begitu ya. Jadi adalah kejadian masa lalu, masa yang sudah nanti kan akan memunculkan. Jadi artinya kita mempunyai pengetahuan bahwa oh kalau sudah mendung itu nanti kemungkinan akan hujan. Jadi artinya bahwa objek itu sudah terjadi, sudah proses. Nah, kita bisa mempunyai pengetahuan bahwa ini nanti akan begini. Jadi itu bersumber dari kebalikan dengan objek pengetahuan dari masa depan itu tadi kan ya dampak dari kejadian saat ini akan memberikan dampak di masa depan.
Terus ada value. Jadi di sini objek pengetahuan bisa berupa dari etika, adab, estetika. Estetika kan keindahan ya. Indah itu kan juga merupakan sumber atau objek pengetahuan. Objek. Jadi orang yang ya seni itu kan bisa, kita orang yang tidak seni ya kita tidak akan mempunyai pengetahuan tentang keindahan, tentang estetika. Ya kita kan mungkin tahunya ya tahu, tapi yang natural ya, oh ini indah, ini tidak ya. Tetapi kalau sudah estetika yang abstrak yang itu kan mungkin kita tidak tahu. Demikian juga objek pengetahuan adalah bisa religius. Jadi ada filsafat, apa kalau agama itu, teologi. Jadi objeknya adalah agama. Jadi objek pengetahuan bisa agama. Religius ini bisa objeknya ya bisa tentang Tuhan, bisa saja. Jadi objek pengetahuan tentang ketuhanan, teologi. Yang kelima adalah objeknya adalah main. Main itu ya di luar jangkauan manusia. Jadi misalkan orang yang mempunyai keunggulan-unggulan tertentu yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Yaitu sedikit dulu, jadi artinya kita akan break dulu karena sudah waktunya untuk maghrib dan 17.38 mestinya 35 gitu. Ya, jadi kita break dulu, nanti masuk kurang lebih ya jam 6 lah. Ya, kurang lebih jam 6. Ya, untuk sementara itu saya break dulu, kita bisa soma, yang belum makan ya boleh makan. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jadi ada yang menyebabkan salsa di sana. Jadi fakultas belajar di sini memang lebih banyak pada pengetahuan yang berasal dari fenomena ini ya. Jadi pengetahuan itu ya sederhana, memang artinya pengetahuan yang tentang matahari terjadi di barat terjadi itu kan ada pengetahuan yang sifatnya sederhana yang berasal yaitu dari fenomena yang kita alami, yaitu merupakan sunnah Allah yang kita ya memang itu kejadian alamnya kan seperti itu. Ya. Dan kita akan nanti selanjutnya nanti kita mungkin ada yang perlu didiskusikan, ada saya tadi akan kasih saya nanti. Nah ini sumber pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bisa berasal dari berbagai sumber. Jadi sumber pengetahuan epistemologi dan biasa. Epistemologi barat dan epistemologi Islam. Jadi di sini sumber pengetahuan itu bisa berasal dari otoritas yang kita yakini itu bisa menjadi sebuah sumber pengetahuan. Contohnya otoritas ini ya jadi disinggung misalkan terkait dengan Al-Quran. Itu adalah merupakan otoritas yang kita bersama yakini atas kebenaran terkait dengan Al-Quran. Maka di situ muncullah pengetahuan dengan epistemologi barat dan epistemologi Islam berarti dengan pengetahuan ya pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Al-Quran. Maka di situ tadi ada muncul epistemologi barat, epistemologi Al-Quran ya karena mungkin sumber pengetahuannya itu kan kalau Islam itu kan terahnya pada ya epistemologi atau sumber-sumber ilmunya yang dijadikan dasar untuk pengetahuan itu adalah pengetahuan mereka atau sumber-sumber yang Islam. Ya contohnya tadi kalau otoritas ini kan adalah otoritas yang memang kita yakini atas kebenarannya. Jadi Al-Quran itu kan ya diyakini kebenarannya oleh setiap umat Muslim. Injil itu adalah Muslim Katolik misalkan. Nah, jadi ini itu adalah sebuah otoritas yang khususnya kita tahu bahwa Al-Quran itu kan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Ya. Jadi contohnya misalkan terkait dengan tata surya, misalkan. Kan itu sebenarnya di dalam Al-Quran ada. Jadi masing-masing kan beredar pada putranya masing-masing. Itu kan sebenarnya terkait dengan pengetahuan. Nah, jadi otoritas ini adalah sumber pengetahuan yang diyakini kebenarannya setiap manusia. Ya. Jadi itu bisa menjadi sebuah sumber pengetahuan. Di mana kita sebagai umat Muslim itu kita jarang atau masih sangat sedikit menggunakan sumber pengetahuan yang berasal dari di mana ya sebagian dari pengetahuan itu bisa kita lihat terkait atau bersumber berasal dari Al-Quran. Jadi saya katakan misalkan terkait dengan sumber tata surya, perputaran siang malam itu kan sebetulnya adalah
eh, sumbernya adalah Al-Quran. Juga misalkan hadis misalnya. Hadis itu kan ada beberapa hadis memang yang sahih, di mana yang sahih itu kan sudah kita yakini kebenarannya juga. Misalkan terkait dengan masa kita kalau sebagai umat muslim kan mesti yakin ya, misalkan hadis-hadis sahih itu adalah Bukhari, misalkan Bukhari Muslim. Nah, maka di situ kan mesti kita yakin ya bahwa itu mesti yang diucapkan itu adalah betul. Masa kita harus mau mengecek, menelusur lagi. Ya, jadi itu adalah sebuah otoritas yang memang dianggap sudah merupakan sebuah kebenaran yang bisa menjadi sebuah sumber pengetahuan. Maka di situ muncullah pengetahuan barat, pengetahuan ya, jadi sumber pengetahuannya kan memang berbeda. Ya, jadi yang disinggung terkait dengan barat Islam tadi ya memang epistemologi barat, epistemologi Islam ya itu karena sumber pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun teori, untuk menyusun itu dasarnya adalah barat. Nah, barat itu banyak menggunakan mana ya? Kalau barat kan banyak menggunakan logika, reason. Ya, logika. Nah, sumber adalah Islam, yaitu memang sumbernya adalah sumber tadi, betul memang. Jadi dia menggunakan sumber otorite Al-Quran. Ya. Nah, nanti kebenarannya, ya nanti kita akan bicara tentang kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Nah, nanti kan begitu ya. Jadi kita kalau berbicara sesuatu memang kita harus, ya kalau seorang ahli filsafat ya mestinya memang harus jeli ya. Tidak. Tadi ada jelas sekali tadi sumber penyebab. Jadi ilmu ya memang tadi dikatakan ilmu kan bisa berasal dari fenomena, bisa berasal dari masa lalu, bisa berasal dari masa yang akan datang. Jadi pengetahuan itu akan menyebabkan masa yang akan datang seperti apa. Nah, ini terkait dengan teori tadi. Teori setiap wajib ada teori agensi. Ya, jadi ada teori setiap wajib. Ya karena itu dasarnya juga akan berbeda ya. Otoritasnya atau sumber pengetahuannya itu berbeda. Ya. Nah, jadi karena berbeda sumber pengetahuannya, maka akan memunculkan sebuah teori yang berbeda juga. Ya. Ya, jadi kalau ada juga kan teori-teori barat itu kan berdasarkan pada logika, reason. Ya, jadi mendasarkan pada logika berpikir. Oh, kalau ini maka muncullah ini. Teori agensi dan teori wajib ini kan memang ya dasar pikirnya kan berbeda. Atau tadi kan disinggung teori wajib dan karena memang apa ya asumsinya itu berbeda-beda antara satu teori dengan teori yang lain.
Jadi ini kan termasuk teori yang barat yang memang juga menggunakan logika berpikir, reason. Nah, jadi sumber pengetahuan bisa dari otoritas yang kita yakini kebenarannya, terus bisa berdasarkan pada logika berpikir, bisa juga menggunakan di sini sense perception. Ada juga mendasarkan pada intuisi. Ya kalau kita menggunakan intuisi ya memang intuisi ya bisa saja intuisi ini bisa arahnya pada subjektivitas juga ada tapi di dalam pengetahuan mestinya intuisi ini adalah intuisi yang memang artinya ya gimana ya, intuisi itu kan nggak tahu bisa logis atau enggak. Ya kalau logis memang alasan. Ya, jadi pengetahuan bisa bersumber dari otoritas. Otoritas adalah otoritas yang memang kita yakini kebenarannya bisa menjadi sebuah sumber pengetahuan. Jadi kalau misalkan di dalam Islam tadi kan ada otoritas, ya sumber pengetahuan adalah Al-Quran. Al-Quran kan sudah kita yakin ya benar ya. Apa ada yang tidak yakin kebenarannya? Kan tidak ada. Mestinya ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu mestinya adalah benar. Hadis itu ya mestinya benar juga. Ya karena memang apa itu asbabun nuzulnya itu kan jelas atau namanya apa ya, nasabnya itu kan jelas ya. Ada urutannya ini katakan siapa. Jadi bisa juga menggunakan logika atau bisa intuisi. Jadi sumber pengetahuan itu bisa juga logika berpikir, itu bisa juga. Ya kalau orang-orang barat kan lebih banyak pada reason, logika berpikir. Ya, logika berpikirnya seperti apa? Kalau logis ya barat itu kan banyaknya ya mendasarkan epistemologi yang mendasarkan pada sumber-sumber yang logis. Maka di dalam penelitian-penelitian yang kita lakukan itu ya saat ini kan mendasarkan pada logika berpikir. Ada induksi, ada deduksi. Ya. Jadi itu. Dan sumber pengetahuan bisa juga sebuah intuisi. Jadi intuisi itu ya hampir sama dengan apa? Intuisi setiap orang kan mungkin ya intuisi ini muncul mungkin ya pada pengetahuan tertentu itu ya bisa saja. Tapi intuisi ini kan biasanya ya tidak bisa. Intuisi kan apa namanya apa intuisi? Ya intuisi lah. Jadi yang muncul dari dalam kita. Ya mungkin kalau kita orang-orang alim itu mungkin intuisinya itu biasanya tepat. Ya. Tapi kalau kita biasa orang biasa ini intuisinya biasanya ya tingkat ketepatannya untuk sebuah pengetahuan agak. Tapi kalau orang-orang alim biasanya intuisinya biasanya kuat. Jadi artinya intuisinya. Jadi intuisinya itu biasanya kuat. Kalau kita biasanya intuisinya ya rendah lah. Karena intuisi kan biasanya sumbernya kan bisa saja dari Allah bisa saja. Ya karena tidak semua orang ya seperti
apa ya namanya? Ah, maksudnya punya keunggulan tertentu itu kan bisa saja namanya intuisi. Ya, ya mungkin jadi ini dulu. Jadi mungkin bisa ada didiskusikan terkait dengan tadi. Jadi yang pengetahuan sederhana itu biasanya adalah pengetahuan yang bersumber dari fenomena-fenomena yang atau gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita, yaitu menimbulkan sebuah pengetahuan. Jadi ya tadi saya katakan bayi itu semula tidak tahu, oh kalau biasanya pertama kan pakai pampers, ngompol misalkan. Lama-lama kan dilatih pengetahuannya bertambah warna. Itu kan juga termasuk pengetahuan yang sederhana. Jadi bayi ya gampangnya kan itu contoh sederhananya kan bayi semula dia tidak tahu warna, oh ini warna hijau, merah dan seterusnya. Jadi itu adalah pengetahuan-pengetahuan sederhana yang berasal dari fenomena alam, kejadian yang ada di sekitar kita itu. Seperti itu. Ini juga nanti disinggung Mas Saiful tadi terkait dengan mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo diskusikan aja. Saya mungkin ya banyak lah. Monggo silakan. Komen boleh. Silakan. Saya juga tidak mengetahui secara detail, saya itu juga masih belajar juga banyak, perlu belajar banyak terkait dengan filsafat. Jadi artinya kita ada belajar bersama terkait dengan ini. Nah mungkin ada yang sudah lebih mahir, monggo silakan kita diskusi aja. Yang pertama bisa objeknya atau tadi bisa sumber pengetahuan. Monggo silakan. Kalau mau bertanya boleh, diskusi boleh, komen boleh, silakan apa saja boleh. Ya karena di dalam filsafat kan sifatnya itu kan kita harus bertanya ya. Nggak apa-apa, kita itu memang ya tadi belajar filsafat kan ya mesti berani menanyakan sesuatu yang mungkin itu. Jadi nggak apa-apa, kita kan sifatnya adalah belajar untuk ya, untuk biar lebih memahami apa yang kita bahas, kita bahas pada hari ini. Monggo silakan. Nah jadi tadi kan bicara tadi kan sudah artinya sudah terjawab terkait dengan oh ada epistemologi tadi kan karena memang sumbernya sumber pengetahuannya itu adalah berbeda maka memunculkan oh ada epistemologi barat epistemologi Islam ya karena memang dikatakan epistemologi Islam ya karena memang sumber-sumber pengetahuannya itu dari Islam dari Al-Quran dari hadis. Kalau epistemologi barat itu arahnya kan sumber pengetahuannya lebih banyak berdasarkan pada reason, pada logika berpikir. Nah, jadi dari situ kita mesti, kalau kita belajar di epistemologi barat, mestinya artinya logika berpikir itu akan lebih dominan di dalam membahas atau mempelajari sebuah ilmu. Jadi artinya ya, ilmu itu harusnya harus logis misalkan. Tetapi di dalam Islam itu mestinya akan sangat berbeda. Tidak hanya logis, ya bisa saja ada sesuatu yang karena itu sumbernya Al-Quran, kan bisa saja Al-Quran itu tidak logis. Tetapi memang betul-betul itu ada. Jadi itu, jadi betul tadi Mbak Pratiwi tadi yang epistemologi bisa
barat ya karena sumber pengetahuannya itu berbeda. Jadi Mas Gali tadi sumber. Jadi minta. Izin Pak Kir. Nggih, monggo. Mas Gali Oke. nggih. Kalau Nggih. saya lihat di Google ya Pak ya, kan objek pengetahuan tuh ada dibagi dua lagi nih Pak, ada dua dimensi, eh, yaitu objek Nggih. pengetahuan objek primer sama objek sekunder Heeh. ya. Jadi Heeh. objek primer ini tuh eh, apa yang kita ketahui gitu, atau yang menjadi fokus utama dari pengetahuan kita. Misalnya Mhm. dalam matematika, objek primer bisa berupa angka atau teorema gitu ya. Sementara dalam ilmu alam ada objek primer bisa berupa fakta atau fenomena alam. Itu untuk primer ya Pak ya. Kalau untuk Ya. sekunder, itu hal-hal yang lebih abstrak atau kompleks yang seringkali memerlukan pemikiran lebih dalam atau analisis gitu. Nah, kalau Sekunder. terkait objek pengetahuan ini, di list yang Bapak sajikan di sini gitu ya Pak ya, Mhm. itu masuk dalam kelompok mana ya Pak ya kalau untuk dua Primer dimensi? sekunder tadi ya. Betul, betul Pak Kir. Demikian Pak Kir, terima kasih. Oh, nggih, nggih. Ya. Jadi ini ada yang tadi kan primer. Kalau primer kan tadi kan terkait dengan kalau sekunder eksakta. Ya, ini bisa saja objeknya ya bisa saja ini arahnya bisa 1, 2, 3 ya dalam arti kalau terkait dengan tadi untuk primer, sekunder. Fenomena ini bisa saja menjadi sebuah ya kaitannya dengan fenomena alam kan macam-macam ya. Pak Pak Galih. Jadi kalau menurut saya objeknya ya bisa saja objek yang masa depan, bisa masa lalu, bisa juga fenomena bisa saja. Tapi kalau etis itu kelihatannya kan arahnya bukan ke situ ya. Tapi kalau menurut saya terkait dengan tadi ada eh, primer, ada sekunder itu ya kan tadi kalau eksak itu kan hanya ya bisa berasal dari fenomena ya. Fenomena yang ada di dalam alam itu biasanya kan terus dikaji ya seperti misalkan kalau pada fenomena pada saat itu kan sumber tata surya kita itu adalah bumi. Jadi pada saat itu kan sumber sumber tata surya kita itu kan bumi ya. Tapi terus muncul lagi bahwa sebetulnya sumber tata surya kita itu bukan bumi, pusat tata surya, sorry. Pusat tata surya kita itu bukan bumi, tetapi adalah matahari. Nah, itu kan sebetulnya ya bisa berasal dari masa lalu, ya itu bisa fenomena ya, fenomena karena memang kan ada itu kan bisa diamati ya. Ya kalau dulu kan memang pengawatannya kan teleskop itu kan memang mungkin belum ada atau masih sangat sederhana sehingga kan melihat itu kan masih kalau sekarang kan sudah jelas ya. Jadi itu kan sebenarnya kan fenomena yang memang fenomena yang rumit ya dalam arti karena itu berbicara tentang tata surya maka itu kan objeknya kan alam. Nah itu kan arahnya pada eksak ya. Jadi itu bisa berasal dari fenomena juga. Jadi artinya tadi tentang sumber primer sekunder tadi ya kalau menurut saya bisa berasal dari fenomena, bisa berasal dari masa lalu terkait dengan tadi kan misalkan kejadian masa lalu. Jadi artinya kan yang sudah terjadi itu kan kita amati dan itu menjadi sebuah pengetahuan baru ya. Berarti sebuah pengetahuan. Objek itu bisa menjadi sebuah ya.
Jadi kalau menurut saya itu, jadi artinya mungkin ada komen lain, monggo silakan. Siap Pak Kir, matur suwun Pak. Nggih. Saya Pak Gir. Nggih, monggo. Mas Diko nggih. Nggih. Tadi kan Nggih, monggo. disampaikan epistemologi terkait dengan objek ya, di mana objek itu sebuah pengamatan bisa menjadi sumber pengetahuan. Ya, Bagaimana di Islam kan kalau tidak salah kan muncul surat pertama kan Al-A'la ya, Iqra, bacalah, bacalah Al-Quran, ya, kemudian tidak hanya Al-Quran tapi kan juga bisa membaca alam gitu loh. ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah epistemologi itu objek pengamatan itu tidak berwujud suatu pengetahuan, tapi apakah misalnya dari pengamatan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu apakah termasuk suatu berpikir dalam kategori epistemologi, misalkan untuk bisnis. Sebagai contoh, mungkin kita tidak pernah berpikir ya terkait dengan air misalkan. Air itu ya air di sumur atau air di PDAM. Nah, ketika orang naik bis, naik kereta, nah itu kan memunculkan seseorang berpikir, oh berarti ini orang itu perlu perlu air yang yang siap saji, maka muncul namanya aqua, Ya, muncul lem mineral dan sebagainya. Apakah ya. itu termasuk dalam output dari berpikir epistemologi gitu? Tapi kan tidak terkait Ya. dengan pengetahuan gitu. Cuma kan tadi disampaikan bahwa itu memberi dampak masa depan. Masuk kita kan juga nyaman ya di bawahannya Ya, betul. sebotol Memang gitu. itu adalah betul, Mas. Jadi betul itu memang ada sebuah pengetahuan ya. Kan pengetahuan ada pengetahuan praktis kan juga ada. Misalkan pengetahuan tentang bagaimana menjahit, pengetahuan tentang bagaimana mengelas itu kan pengetahuan juga itu. Tapi itu kan sifatnya memang pengetahuan praktis yang ya praktek ya. Itu juga termasuk merupakan pengetahuan juga. Jadi tentang melihat ini kan sebenarnya kan fenomena ya, fenomena yang ada di sekitar kita. Oh, kok ini jalan, kok itu. Nah itu sebenarnya juga sebuah ilmu juga itu. Ya, ilmu yang berdasarkan kita melihat dari fenomena yang gejala-gejala yang ada di alam ini, terus kita menyimpulkan sesuatu itu kan sebenarnya sebuah ilmu juga itu. Itu kan ya tadi karena dengan berdagang kan kaitannya kan arahnya kepada ke bisnis, ilmu tentang bisnis. Jadi itu kan feeling bisnisnya kan jalan. Ya, jadi kalau tadi intuisi tadi kan arahnya kan sumbernya kan dari intuisi kan bisa ya. Jadi feeling lah, intuisi kan arahnya pada feeling ya, feeling yang tepat. Ya, jadi itu semuanya merupakan ya itu sumber pengetahuan. Jadi kan dikatakan bahwa sumber pengetahuan itu kan memang di sini ada dana di sini alat pengetahuan untuk melihat. Ya, jadi di sini kan sumber pengetahuan alat. Alat pengetahuan itu kan bisa panca indera, bisa akal, bisa nurani, bisa naluri, intuisi, imajinasi. Jadi tadi yang Mas Iko tadi kan itu merupakan akal logika yang digunakan dalam rangka untuk sebuah